Yo, what's up guys, Arisaido di sini. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat tombol bottom animasi pada channel YouTube kita atau video kita yang sering kita upload ke YouTube. Oke, kira-kira videonya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini videonya. Kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Pertama, kita siapkan yang namanya bahannya. Di sini saya sudah menyediakan bahan yang saya ambil dari Google. Contoh yang pertama saya gunakan adalah foto profil saya. Ya, kita harus buat foto profil dulu. Ini foto profil. Kemudian di sini saya ambil namanya subscribe dan lonceng, kemudian juga green screen. Oke, itu bahan-bahannya. Lalu setelah itu kita buka Photoshop. Kita akan membuat foto profil kita dulu, terlebih dahulu. Kita buka Photoshop, kemudian di sini klik new, kemudian di sini kita buat 40 x 40 cm ya. Lalu klik kanan di sini, jadi ubahkan dia menjadi layer atau layer. Kemudian kita tambahkan layer, dan layer pertama tadi kita hapus seperti ini. Lalu setelah itu, untuk memudahkan kita untuk membuat logo, membuat foto profil dengan logo bulat, maka kita harus gunakan yang namanya rule-nya atau garisnya supaya dia simetris. Jadi kita klik view, kemudian new guide seperti ini. Kemudian di sini kita buat pada vertikal, kita buat 20 cm misalnya. Kemudian lagi kita tambahkan new guide, kemudian horizontal kita buat 20. Kita okekan. Nah, ini sebagai garis bantu. Oke, selanjutnya kita di sini kita impor, Ctrl O, kita masukkan foto profil kita yang akan kita buat jadikan foto profil seperti ini. Lalu ini kita dragkan ke laman ini. Ini kita close, Ctrl T, kemudian kita shift, kemudian kita perbesarkan seperti ini supaya dia tidak berubah atau tidak berubah model ukurannya. Agar dia tidak rata berubahnya besarnya itu. Oke. Kemudian selanjutnya setelah itu kita ke Ellipse Tools, langsung aja ke Ellipse Tools ini, kita klik Ellipse Tool. Kemudian pada Ellipse Tool di sini saya coba ubah ini kita ubah menjadi shape ya. Fill-nya itu kita buat contohnya di sini kuning, dan stroke-nya itu merah. Oke. Dan sini kita buat 10 ya, tebalnya stroke-nya itu. Oke, lalu setelah itu klik kiri di sini, kiri pada mouse. Klik kiri di tengah. Ini kita buat misalnya ini 20 ya kan, 20 cm. Oke. Kemudian sini 20 cm juga. 20 kali 20. Oke kan? Kira-kira seperti ini ya, guys. Lalu setelah itu pada Ellipse Tool ini tetap posisi kita pada bagian atas ini Path Operation, klik kanan, kemudian pilih yang namanya Include Operation Overlapping Shape ya, klik seperti ini. Lalu klik lagi di sini, klik mouse pada kiri mouse ini, klik. Lalu kita buat tadi 20, sekarang kita buat menjadi 15 misalnya. 15, jangan lupa satuannya cm. Ini 15 cm. Kita oke kan? Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kamu bisa atur di sini pada layer 2 ini posisi atau gambar kamu apakah sudah pas di tengah atau belum, kan gitu kan ya. Kalau sudah pas, oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita ratakan dulu supaya tidak nampak. Iya, ini. Oke,
seperti ini. Kalau sudah, kita satukan. Ctrl E, Ctrl E. Oke, jadi satu. Kita save ini, formatnya tetap Photoshop ya. Ini kita namai jadi PP misalnya kan. Ini formatnya tetap jadi Photoshop. Oke. Kenapa Photoshop? Supaya nanti kita bisa mudah mengambil gambarnya di Adobe Premiere Pro. Oke, itu alasannya. Oke, setelah itu kita buang lagi ini, kita buat lembaran baru lagi seperti ini ya. Oke, lalu setelah itu kita ambil dulu lambang lonceng sama subscribe-nya ya. Ctrl O, kita pilih di sini lonceng dan subscribe. Kita pilih dem. Kan? Oke, di sini saya ambil pertama loncengnya ini, saya ambil loncengnya. Klik dulu di sini, saya ambil aja loncengnya seperti ini. Ya, lalu drag ke sini oke. Kemudian subscribe ini kita agak besarin dikit ya. Ini kita besarin dikit biar enak. Kita selection dulu ini. Ini teman-teman bisa ya ngambilnya, terserah apakah sudah jadi seperti ini, bisa juga. Ini harus saya cepat aja. Teman-teman bisa selection dengan bagus ya, karena ini saya mau cepat supaya durasinya berkurang. Oke, lalu kita drag ini lagi ke sama seperti yang tadi. Ya, ini kita buat supaya nggak miring seperti apa kira-kira ya. Oke, sudah pas. Mana? Masih miring. Oke, ini ya, kita besarkan. Ctrl T, kita besarkan. Itu juga ini Ctrl T. Oke, nah ini jangan kita grupkan ya, kita tetap biar aja layer 1, layer 2. Kita langsung save aja. Save. Formatnya ini namanya lonceng dan subscribe ya. Formatnya tetap Photoshop. Oke, sudah selesai sampai di sini untuk bahan-bahan kita untuk subscribe-nya. Kemudian kita masuk ke Adobe Premiere Pro. Kita buka Adobe Premiere Pro-nya, kemudian New Project. Ya, oke. Yes. Oke, kita masih buka. Kemudian pilih New Sequence. File New Sequence atau Ctrl N. Di sini setting, kemudian di sini editing mode-nya kita pilih custom. Di sini pilih frame rate-nya 30. Kemudian untuk frame size-nya itu kita buat di sini 1920 nih, 1920 ya kan, kali 1080 ya. Lalu oke kan. Ini saya paskan di sini ya biar rata. Oke. Setelah itu kita masuk Ctrl I atau untuk impor bahan kita tadi. Pertama tadi kita impor PP ya, ini ya PP PSD ini Photoshop ini. Kita impor dulu. Ya. Kita centang klik ini, kita oke kan. Kita drag ke sini dulu. PP, kemudian kita impor lagi green screen ya. Green screen kita impor semua. Green screen ini kan paling awal ya. Nah, ini kita langsung atur deh green screen-nya dulu, langsung klik
green screen, kemudian efek kontrol. Ini jadi besar, terserah mau sebesar apa. Pokoknya full lah layar ini. Kemudian PSD-nya atau PP-nya, sorry bukan PSD. Di sini sedikit nggak saya hapus tadi. Oke, nggak apa-apa. Yang ada sedikit putih ini guys, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita buat dulu satu yang namanya regency. Itu namanya papan ya. Saya buat namanya papan untuk menampung. Ini kita pilih roundel rectangle tool seperti ini. Oke. Nah, kamu bisa tambahin seperti ini, tambahan. Tapi saya tambahin ini menjadi merah misalnya. Bisa ya, tapi ini nggak usah, polos saja. Polos saja bro, polos saja. Oke, kita drag papannya ini ke atas. Nah, papan itu harusnya karena ini layer ya, papan ini harus di bawahnya PP. Nah ini, oke seperti ini. Lalu setelah itu kita import lagi, kita buat lagi satu lagi setelah PP, apalagi kita buat file new, dikasih title lagi, kita buat nama ya, nama dulu bos. Contohnya di sini nama Cristiano ya kan, Cristiano, namanya Cristiano nih. Ini warna taruh warna kuning ya kan, kuning sekali, kuning. Kemudian kita ditaruh add di sini jadi agak 19 biar agak hitam dikit nampak. Oke, ini bisa kamu atur Cristiano tulisannya, atur di tengah ya, sini. Oke, ini taruh 40 ya kan, 50 lah, 50. Oke, setelah itu 50 Cristiano, baru kita taruh yang namanya icon apa lagi, lonceng dan subscribe-nya. Kita ambil subscribe-nya dulu. Nah, di sini kamu pilih ya, pilih yang namanya import as ini, kita pilih individu karena kita pilih satu-satu. Pertama tadi lonceng dulu, jangan lonceng, subscribe dulu, sorry. Ini kita hilangkan centangnya, lonceng ini kita subscribe dulu. Tulis dulu namanya ini sub ya. Oke, kemudian kita drag ke sini, tarik dulu ke atas, drag ke sini, kita ratakan sub. Kita atur dulu posisinya, kecilin dikit. Ya, naik dikit. Oke, seperti ini. Kemudian kita import lagi, udah subscribe-nya udah, kemudian loncengnya kita hilangkan centang, subscribe-nya kita buat lonceng. Ini kita rename dulu lonceng ya kan. Oke, kita drag ke atas ini square-nya. Lah, kenapa ini nggak bisa? Oh, kita tarik dulu ya. Oke, kita drag dulu ke sini. Sep. Kita atur lagi. Nah, ini saya buat 80. Oke, sudah ada. Ya kan? Nah, sekarang kita akan buat yang namanya animasinya. Ini kan belum ada animasinya. Ya, masih gitu aja. Oke, kita sekarang mau buat animasinya. Pertama kita buat di PP dulu, karena PP yang duluan.
foto profil. Kita klik foto profil, kemudian efek control di sini, klik ada efek control, kemudian di sini kita buat di sini awalnya tadi ya. Ini awalnya 0 nih. Ini berarti 70. Posisi normal 70 ya. Berarti kita taruh dulu di sini, klik di sini, klik lambang scale ini ya. Supaya animasinya berjalan. Kemudian di sini kita taruh 0 dulu animasinya nih. Nah, kemudian tarik ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 detik misalnya. Kita besarin dikit ini, 10 detik. Kita klik sini tombol ini, keyframe ini, kita taruh di sini. Jadi tadi 70 atau 80? 70 ya. Bentar. Nah, 70 posisi normal ya. Oke. Kemudian kita taruh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, terserah itu mau berapa. Nah, posisi 12. Kemudian di sini kita taruh setelah muncul PP-nya, lalu papannya lah ya. Kita ke papannya. Baru papannya lagi yang berkedip. Ya kan? Kita taruh papannya ini. Posisi papan ini 100 ya, posisi awalnya. Jadi ini kita buat menjadi, ingat ya, harus 100 tadi awalnya normalnya. Ini kita buat 0 dulu. Kemudian kita buat ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 misalnya. Kita buat 12 di sini, 12 klik di sini. Jadi kita buat 12 ini jadi 100 tadi ya, posisi normalnya. Nah, muncul. Lalu setelah itu kita buat lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 misalnya. 10 11 12. Oke, pas 11 12. Nama ya, kita ke nama. Klik nama. 50 ya posisi awalnya. Di sini kita ubah dulu 0. Oke, kemudian kita tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita taruh 12 itu 50 tadi ya, kembali ke normal. Oke, kita main di sini. Kemudian lanjut ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, 12 di sini, pas 12 di sini kita taruh di subscribe-nya, subnya. Ini kita ke sub, kemudian kita kontrol lagi. Kemudian pada bagian scale ini lagi sama seperti tadi. Ini 76 ya normal ya. Berarti kita klik di sini, keyframe-nya ini jadi 0. Ingat 0. Kemudian jalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita buat 12 di sini, 76 tadi ya, 76. Oke, 76. Oke, lalu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 itu kita taruh lagi apa? Taruh lagi di sini untuk loncengnya ya. Kita klik ke lonceng. Keyframe lagi kita buat. Ini 80 normal. Kita ubahnya jadi 0 dulu. Kemudian kita jalanin dulu nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, 13 14 15 ya saya taruh ya loncengnya. Tadi 50 ya, ini 50 kecil 80. Oke, 80. Lalu kita lihat dulu. Ya, nah kamu bisa atur ini untuk durasi animasinya, bisa kamu percepat, bisa kamu lama. Tapi ini saya buat hanya berapa detik ya. Z. Oke, setelah itu karena nggak terlalu banyak, berarti saya buat jadi pendek ya kan.
Oke, setelah itu kalau sudah kita putar lagi ya, coba. Set. Halo, kok kenapa ini nggak jalan nih? Oh ini. Set, 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 set. Oke, udah muncul ya animasinya. Nah, sekarang kita mau tambahin yang namanya suaranya, efek suaranya. Saya pakai efek ini. Saya pakai efek ini. Saya ambil suaranya aja ini. Oke, ini aja deh. Boom. Sorry. Ini kita ambil suaranya aja. Boom, seperti ini. Iya. Kita cocokkan suara di sini. Nah, itu pas ya. Kemudian ini kita buat. Oke, kalau gitu kita potong lagi ini. Kita potong pas suara ininya di sini ya, tekek tuh. Suara kliknya. Nah, kemudian loncengnya. Ini loncengnya. Ini suara loncengnya ya. Nih. Oke. Kalau sudah, kita coba dulu. Oke, sudah. Lalu kalau sudah, kita satukan ini ya. Suaranya ini kita satukan. Baik. Satukan. Lalu klik kanan. Kemudian nest. Atau kita satukan. Ini istilahnya. Nah, kita lihat dulu. Nah, seperti itu. Nah, fungsi green screen ini ya, nanti supaya enak kita buat videonya di video kita itu green screen ini namanya supaya hilang ya. Nanti saya pilih background hijau ini. Oke, setelah itu kita coba langsung kita render dulu video ini. Ya kan? Kita render dulu videonya. Nah, setelah selesai tadi kita mengedit video dan merenderkannya, kita lihat dulu hasil video yang kita render tadi. Kira-kira seperti ini. Oke. Ini latarnya, backgroundnya adalah hijau. Kenapa hijau? Karena itu memudahkan kita untuk mengedit video pada Adobe Premiere Pro. Nah, kalau kamu belum tahu, kita akan aplikasikan seperti apa. Contoh, saya akan mengedit sebuah video menggunakan format tombol button yang telah kita buat tadi. Kita buka Adobe Premiere Pro-nya seperti ini. Kemudian sini saya pilih new project. Oke. Lalu di sini saya pilih new sequence atau control new sequence ya. Setting, kemudian seperti yang tadi kita pilih di sini custom, kemudian 1920, kemudian di sini 1080 ya, 1080, lalu oke. Ini oke. Lalu setelah itu kita di sini saya akan mencoba untuk mengedit sebuah video. Contohnya kita imporkan salah satu video di sini. Contohnya sini Windows Player ya. Saya editkan video. Oke. Lalu setelah itu kita masukkan tadi video yang akan kita, tapi sebelumnya kita besarkan dulu ini. Oke,
Oke, seperti ini. Nah, kita masukkan tadi video yang sudah kita ini ya, contoh untuk formatnya tadi, format subscribe buttonnya. Nah, seperti ini. Di sini kita langsung drag saja ke video yang telah kita buat ini. Nah, ini kan layar hijau ya. Nah, untuk menghilangkan layar hijaunya, di video sebelumnya saya sudah pernah membuat video tutorial ini di tutorial video lainnya, tapi nggak apa-apa. Di sini langsung kita masuk, diklik di pada bagian video contoh tadi, efek ya. Kemudian di sini tulis Ultra Key. Nah, ini kita akan menghilangkan yang namanya hijaunya itu, Ultra Key. Kemudian kita drop ke sini. Lalu setelah itu, setelah kita drop, pada bagian kontrol itu kita buat kita taruh, lihat di sini di Ultra Key-nya ada Ultra Key di sini. Ultra Key ada. Kemudian di sini kita pilih key color dan lambang pensil ini. Kita klik, kemudian kita klik pada bagian layar kita nih. Nah, kita kecilin dulu dan kita taruh di sini di tengah lah ya, misalnya di sini. Oke. Kita buat. Nah, sudah ada itu. Oke, setelah itu kita lihat dulu hasil videonya ya. Kita render dulu ini biar jelas. Oke, kita lihat dulu hasil render video kita tadi. Oke, jadi sudah jelas ya di sini ya. Paten. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa subscribe dan loncengnya itu gratis ya teman-teman.